Kembali dengan saya, Bu Ina. Saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-8 mata kuliah organisasi komputer. Yang akan kita bahas hari ini mengenai memori internal. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi memori internal. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Dan beberapa pakar komputer, contohnya dari negara Inggris, menggunakan istilah store atau storage itu untuk memori. Jadi kalaupun misalkan kata storage ini sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, biasanya seperti itu. Lalu tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak mungkin ada komputer digital yang mampu menyimpan program. Kemudian yang berikutnya memori internal. Nah, definisi dari memori internal ini adalah memori yang mampu atau dapat diakses langsung oleh prosesor. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa contoh memori internal. Contohnya yaitu register, dia ada dalam prosesor. Kemudian cache memory, ini pernah kita bahas dulu di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Dan ada juga memori utama yang posisinya di luar prosesor. Nah, untuk memori eksternal ini biasanya memori yang diakses prosesor tapi dia membutuhkan piranti I/O atau input-output. Contohnya adalah disket dan hard disk. Jadi perbedaan antara internal dan eksternal adalah yang pertama internal bisa langsung diakses oleh prosesor, sementara untuk eksternal bisa diakses namun membutuhkan piranti I/O atau input output seperti itu. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai karakteristiknya. Jadi ini mungkin saya bahas secara singkat saja. Ada lokasi, kemudian kapasitas, unit transfer, metode akses, unjuk kerja, jenis fisik, karakteristik, dan organisasi. Kita mulai dari lokasi. Jadi memori internal ini lokasinya ada di prosesor, ya. Kemudian di sini kita lihat untuk yang internal, kita tahu bahwa prosesor ini terdiri dari chip. Nah, untuk internal ini memang posisinya di luar chip prosesor, tapi dapat langsung diakses oleh prosesor. Sementara yang eksternal ini sangat jauh biasanya dari prosesor, dan dia jika ingin diakses perlu yang namanya piranti I/O. Nah, ini contoh eksternal, ini ada disk gitu ya, kemudian pita yang dulu sering dipakai. Itu dari lokasi. Kemudian kapasitas. Jadi memori itu sudah pasti jadi storage, store atau memori ini karena memang fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data, program dan lain-lain, sehingga memang dia harus mempunyai tempat atau ruang untuk menyimpan data-data tersebut. Sehingga memang untuk memori sendiri di sini kita lihat dari segi kapasitas, memori internal ini biasanya kapasitasnya cenderung lebih sedikit dibandingkan memori eksternal, namun memang dia lebih cepat diakses oleh prosesor. Kemudian di sini kita lihat bahwa sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa memori di dalamnya itu terdapat blok-blok memori. Nah, blok-blok itu memang kalau kita ibaratkan rumah gitu ya, di dalam rumah itu ada ruang-ruang lagi. Ada kamar tidur utama, kamar mandi, dan sebagainya. Sama dengan memori. Di dalamnya ada blok-blok memori dan ada peruntukannya. Dan biasanya di sini satu blok ini diwakili oleh suatu tempat atau suatu wadah yang namanya word yang mampu menampung ukuran 2 kalinya byte. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah unit transfer. Unit transfer ini menunjukkan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Kemudian untuk memori internal ini biasanya unit transfer ini tergantung dari lebar database. Sementara eksternal ini biasanya berupa blok yang jauh lebih besar dari ukuran suatu word. Word ini adalah 2 kalinya byte. Nah, ada lagi yang namanya addressable unit. Addressable unit ini definisinya apa?
addressable unit adalah ukuran terkecil gitu ya yang dapat diberi alamat. Jadi memang untuk memori karena fungsinya adalah untuk menyimpan data dan sebagainya, dan agar kita bisa mengambil data itu dengan mudah pada saat akan disimpan dalam suatu memori, sudah pasti data tersebut, program dan lain-lain itu harus diberi alamat. Nah, addressable unit ini adalah ukuran terkecil yang dapat diberikan alamat. Nah, ukuran terkecil suatu data, program, dan lain-lain tentunya. Kemudian di sini ada proses clustering dan proses internal dari Word. Nah, di sini penjelasan lebih detail mengenai apa itu Word. Nah, Word ini adalah satuan alami suatu organisasi memori. Jadi memang yang menunjukkan besar kecilnya memori gitu ya. Nah, ini ditentukan atau ditunjukkan dalam suatu satuan yang namanya Word gitu ya. Kalau misalkan tinggi badan kita satuannya cm, misalkan si A tingginya berapa ya? Tingginya 170 cm gitu ya. Nah, untuk data yang ada di memori, nah ini satuannya adalah Word. Nah, Word itu biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjangnya instruksi gitu ya. Kemudian addressable unit yang tadi sudah dibahas, di sini disebut addressable unit ini sama dengan Word gitu ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa addressable unit ini adalah unit terkecil yang mampu diberikan alamat. Nah, di sini ada rumus. Pada semua kasus hubungan antara panjang A ini adalah panjang suatu alamat, dan jumlah N atau addressable unit ini mempunyai kaitan atau punya hubungan sebesar 2A sama dengan N. Jadi 2 kali panjang suatu alamat akan sama dengan jumlah dari addressable unit atau unit yang bisa dialamatkan. Itu addressable unit. Kemudian yang ketiga unit transfer. Nah, unit transfer ini secara umum artinya adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Nah, untuk memori eksternal, data transfer ini biasanya lebih besar dari suatu Word. Word ini adalah 2 kalinya byte. Nah, biasanya disebut dengan istilah blok atau yang sebelumnya saya bahas mengenai blok memori. Baik, yang berikutnya, karakteristik memori yang berikutnya adalah metode akses. Jadi di sini secara umum dibagi menjadi 2, ada sekuensial, ada satu lagi direct atau langsung. Untuk yang sekuensial ini biasanya definisinya memori yang diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Mohon maaf, itu record gitu ya. Jadi kalau misalkan memorinya diatur gitu ya, diurutkan gitu ya, menjadi suatu unit-unit data yang sudah tertata dengan rapi dan berurutan yang disebut dengan record, maka kita menyebutnya metode akses itu adalah sekuensial. Jadi untuk yang sekuensial ini sudah pasti dia akan terurut dari awal sampai dengan membaca secara urut dari awal sampai dengan akhir. Sehingga waktu akses ini tergantung lokasi data dan lokasi sebelumnya gitu ya. Ini contohnya tape, makanya mungkin teman-teman yang pernah punya lagu yang disimpan dalam tape. Nah, kalau misalkan kita nyalakan tape tersebut gitu ya, maka kita nggak bisa tuh langsung loncat-loncat gitu ya. Kalau misalkan kita mau nge-skip, nah kita harus klik forward kemudian baru bisa melewati gitu ya. Sedangkan kalau yang disk dan lain-lainnya itu kan kita bisa langsung klik langsung ngacak dan lain-lain. Nah, jadi memang itu tergantung dari metode akses. Nah, jadi tab itu sekuensial. Kemudian yang kedua direct. Direct atau langsung ini artinya setiap blok ini punya alamat sendiri, sehingga kalau kita ingin mengakses dengan secara acak atau loncat-loncat, kita bisa lakukan seperti itu. Nah, waktu akses ini tergantung lokasi data dan lokasi sebelumnya juga. Contohnya ini adalah disk gitu ya. Jadi kalau yang pakai atau media penyimpanan disk ini, nah ini akan lebih mudah kalau misalkan kita ingin mengakses dengan cara yang tidak berurutan. Kemudian yang berikutnya adalah metode acak. Nah, untuk metode acak atau random ini dijelaskan bahwa metode acak ini setiap alamat dapat diakses secara tepat. Nah, waktu aksesnya ini tidak tergantung lokasi. Contohnya apa? Contohnya adalah RAM.
Sehingga memang untuk RAM ini kita tidak membutuhkan waktu lama ketika kita ingin mengakses data dari sana. Sedangkan yang terakhir adalah asosiatif. Nah, untuk asosiatif, lokasi data ini ditentukan dengan cara membandingkan isi sebagian dari penyimpanan dan waktu akses tidak bergantung lagi pada lokasi. Contohnya cache memory, gitu ya. Kemudian dari segi hierarki di sini ada terbagi menjadi register, kemudian memori utama, kemudian memori eksternal. Nah, untuk register ini adanya dalam prosesor gitu ya, sehingga memang memori yang paling cepat diakses itu adalah register. Cuma memang kekurangannya dia tidak bersifat permanen atau sifatnya volatil ya. Kemudian memori internal. Nah, memori internal ini bisa termasuk level 1 atau level berikutnya dari cache gitu ya. Atau RAM ini masuk juga ke yang memori internal. Sementara untuk memori eksternal ini berupa penyimpanan cadangan, bisa berupa hard disk dan lain-lain. Jadi itu dari hierarki yang paling atas itu yang paling dekat dengan prosesor atau CPU ya. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya adalah unjuk kerja. Jadi unjuk kerja dari suatu memori sangat ditentukan oleh yang pertama adalah access time, kemudian cycle time, dan yang terakhir adalah transfer rate. Nah, untuk access time ini definisinya adalah waktu antara memberikan alamat dan mendapatkan data, gitu ya. Berapa lama sih jeda waktu antara memberikan alamat dan mendapatkan data, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah waktu siklus atau cycle time memory. Nah, ini definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan memori sebelum akses berikutnya. Nah, rumus untuk cycle time ini adalah akses ditambah waktu pemulihan. Nah, gitu ya. Kemudian sedangkan terakhir ini transfer rate ini artinya laju, kelajuan, kecepatan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau didefinisikan secara singkat, transfer rate ini adalah laju perpindahan data. Nah, karakteristik berikutnya dari jenis fisik. Memori ini terbagi dari semikonduktor, magnetis, optik, dan lainnya. Nah, dari jenis semikonduktor ini ada RAM, SSD gitu ya. Sementara yang magnetis contohnya ada disk, ada tape. Kalau yang optik ada CD, DVD, BRD, dan kalau yang lainnya bisa bubble, hologram, dan lain-lain. Itu dari fisik gitu ya. Kemudian yang sebelumnya ini jenisnya, kalau ini karakteristiknya. Karakteristik fisiknya ada yang delay gitu ya, kemudian ada yang volatility, ada yang bisa dihapus, ada yang tergantung konsumsi dayanya seperti apa. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kemudian di sini untuk hierarki memori yang sebelumnya saya bahas, dari yang paling dekat dengan prosesor itu ada register, kemudian cache memory, ini ada levelnya lagi, kemudian memori utama, kemudian disk cache, disk, optical, dan tape. Jadi tape itu cukup jauh ya. Oke, dan ini ada daftar pustakanya, gitu ya. Silakan dibaca lebih lanjut. Teman-teman bisa share atau bisa baca lebih lanjut di web tersebut atau bisa cari di media pembelajar lainnya, gitu ya. Sekian yang dapat ditanya, yang saya bisa jelaskan. Silakan jika ada yang ditanyakan bisa melalui forum diskusi. Selamat belajar. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.